kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pasangan selebriti Citra Kirana dan Reski Aditya kembali menjadi sorotan publik. Ya, diketahui rumah tangga Ciki dan Reski sempat diterpa kabar tak sedap. Sempat muncul seorang wanita dari masa lalu Reski bernama Weni Aryani yang mengaku melahirkan anak dari Rizky. Namun meski diterpa isu tak sedap, nyatanya hingga hari ini Ciki dan Reski masih tetap kompak menjalani hidup bersama. Saat ditemui, keduanya pun membagikan tips perihal rumah tangga. Tips harmonisnya apa ya? Kita juga masih belajar lah ya. Sebenarnya yang penting komunikasi aja, saling percaya. Itu aja sih. Apa-apa sama istri gitu? Iya dong, kan sayang istri. Gitu. Jadi ya udah nyaman sih, aku juga lebih nyaman, lebih terarah gitu semuanya. Aku kerjain juga lebih lebih fokus setelah bareng sama Citra, lebih enak gitu. Ya, tak hanya kompak dan saling mengerti, juga menghargai satu sama lain. Ciki dan Reski bahkan saat ini juga kompak jadi rekan kerja. Dengan dukungan dari sang suami, Ciki bahkan mulai melebarkan sayap dengan bekerja di balik layar. Iyalah, iya dong, kan ya karena sudah punya suami ya lebih enak semuanya ngelakuin sama suami gitu loh. Bisnis bareng, kerja bareng. Enggak sih, emang kebetulan emang kita punya cita-cita aja. Semua usaha kita jalanin bareng-bareng, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Jadi ya emang jadinya kita belajar untuk semuanya dikerjain bareng-bareng gitu. Tak hanya kompak dalam pekerjaan, Ciki dan Reski juga kompak merawat buah hatinya, Kenny Ataraska Aditya atau yang kerap disapa Atar. Terlebih menjelang bulan Ramadan, Ciki dan Reski akan mulai mengenalkan puasa pada Atar. Kalau dikenalin puasa sih belum ya, umurnya masih 2,5 tahun. Tapi ya dia kalau misalnya kita buka puasa, dia suka aku ajak makan bareng, duduk bareng. Jadi dia tahu harus diem dulu gitu kalau mamanya buka puasa, papa yang buka puasa. Sahur kadang dia juga suka bangun. Nggak ada persiapan khusus apa-apa. Ya seneng sih bisa kumpul sama keluarga untuk tahun ini. Ada tradisi Ramadan nggak sih? Nggak ada ya, paling ya sahur dan buka bersama, tarawih bersama, itu aja sih. Ya, meski Atar baru menginjak usia 2,5 tahun, namun Ciki dan Reski memang berkomitmen untuk mengajarkan anak puasa sedari dini. Lantas, apa saja tradisi puasa keluarga Ciki dan Reski? Iya apa ya momen-momen buka puasanya bareng-bareng gitu. Itu dikangenin sih. Di tempat terpisah, penyanyi religi Opik juga bercerita perihal hubungannya dengan mantan istrinya, Dian Rositaningrum. Diketahui pasca bercerai dengan Dian, saat ini pelantun lagu Tombo Ati tersebut memang sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Baby Silvana. Namun meski begitu, Opik mengungkap dirinya saat ini masih menjalin hubungan baik dengan mantan istri dan anak-anaknya. Anak-anak luar biasa, survive gitu ya. Dia tahu keadaan ayahnya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan. Jadi lebih banyak doa ketika sujud, ketika tahiyat akhir. Ya Allah, anak-anakku, ya Allah, gitu. Doa terus. Diketahui sebelumnya dari pernikahan dengan Dian, Opik dikaruniai 5 orang anak. Sebelum karirnya mulai merangkak, Opik menikah dengan Dian pada 15 Juli 2002 silam. Namun setelah 15 tahun menjalin biduk rumah tangga, pada Agustus 2017, kabar tak sedap mewarnai pernikahan pria kelahiran Jember, Jawa Timur tersebut. Poligami bahkan disebut menjadi asal mula Dian melakukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Anak-anak baik. Terus sekarang anak-anak ikut siapa Bu? Ikut saya anak-anak. Oke. Iya, jadi semenjak udah keluar dari situ anak-anak. Anak bareng-bareng. Anak bareng-bareng, jadi sekolahnya discuss dulu kita mau masukin kemana, biayanya berapa, kemudian
change ke depannya gimana, kesempatannya, terus ya ngobrol. Hingga akhirnya pertanggal 24 Juli 2017, Dian dan Opik resmi bercerai. Opik pun kini telah menikah lagi dengan Baby Silvana. Secara penilaian aku, beliau ini ya karena saya ngefans sama beliau gitu. Beneran Iya, ngefans. ngefans. Terus perkenalan kita di salah satu asosiasi. Itu di Asosiasi Artis Indonesia ya. Kebetulan saya jadi sekjen di situ dan beliau ada beberapa masalah ya. Meski sudah menikah lagi, namun Opik tetap menjalin komunikasi baik dan tetap berkomunikasi dengan kelima anaknya. Meski sibuk, Opik mengungkap dirinya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ya biasa. Kalau aku udah dekat Ramadan udah Bang Toyib kan. Sini. Ya, ada ruangnya, ada waktunya. Anak-anak UKM-nya udah pengalaman ya. Udah pengalaman, tapi insya Allah nanti bisa lebih baik. Ya, saat ini Opik memang fokus berkarir untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Opik eksis berkarir sebagai penyanyi religi. Bahkan jelang Ramadan tahun ini, Opik sudah siap dengan single terbarunya. Alhamdulillah di Ramadan ini tetap masih nulis terus, ada beberapa lagu yang udah jadi. Cuman kalau lihat respon dari masyarakat dari beberapa konser itu mereka minta Tombo Hati. Nah, Tombo Hati ini coba saya buat lagi dengan musik yang baru, dengan orkestra, jadi lebih lebar, lebih ke world music. Jadi berharapnya ini jadi buka lagi nih, ya mulai lagi, agak gitu. Jadi ini ada beberapa single yang disiapin, cuman coba dulu deh permintaan dari teman-teman, dari masyarakat, coba dengar bisa saya enggak sih buat lagi yang seperti itu dengan musik yang berbeda, saya coba. Tak hanya itu, belum lama ini juga sempat viral video Opik tengah menggelar konser dan ditonton banyak anak muda. Aku mah polos-polos aja, ada acara aku datang, aku lihat lah penontonnya ini bukan penonton saya, biasanya saya tablik akbar apa, ini beda. Tapi ternyata rasa itu ternyata masuk di wilayah ruang bawah sadar. Hari ini mungkin kamu nggak cocok sama satu keadaan ini, satu rasa yang ini, tapi mungkin suatu saat kamu bisa cocok. Ini masalah rasa. Tiba-tiba orang apresiasi besar, terus mereka nyanyi, saya juga seneng. Wah keren juga nih, bisa sholawatan sama orang-orang gitu ya. Ada kemurnian di situ. Mereka juga itu juga nggak dibuat-buat, saya juga nyanyi nggak dibuat-buat. Jadi ada tulus di situ, ada harapan baik gitu. Kalau saya sederhana saja, bahwa ketika saya mendapat kesempatan untuk menulis karya saya, atau ketika saya bicara, atau ketika saya menyanyi di atas panggung, saya berharap ini satu nasihat buat saya, dan saya berharap nasihat ini bisa berpengaruh kepada orang lain. Sebagai penyanyi religi, Opik tak menyangka sekaligus senang lantaran musiknya bisa diterima dan masuk di kalangan anak muda saat ini. Kayaknya nih emang keadaannya bentar lagi nih panas nih, mau 2024 terus yang dingin-dingin. Berharapnya bahwa lagu Tombo Hati ini dengan komposisi baru mudah-mudahan bisa jadi ruang untuk kita merenung, ruang kita untuk adem gitu ya. Ayo adem semuanya, karena setiap karya itu ada rezekinya gitu.
bahwa setiap hidup ada rezekinya. Jadi jangan khawatir. Jadi tinggal kamu buat saja yang terbaik gitu ya. Harus merenung, harus menurun. Karena jangan sampai kamu menuliskan satu karya itu menjadi semacam trompet setan. Tiba-tiba kamu menulis lagu itu membuat orang jadi salah. Jadi orang itu menjadi berbuat tidak baik. Menjadi orang itu membuat bentuk-bentuk khayalan yang tidak bagus gitu. Jadi harus yang kamu tahu, harus yang kamu ngerti, harus yang kamu lihat, harus yang kamu rasakan gitu. Berbicaralah kamu dari hati kan. Aku bicara kayak yang tadi, kamu pasti hatinya ya. Mungkin mereka lebih baik semua, bagus-bagus semuanya. Pas di aku ini mungkin referensinya lebih mudah mungkin ya, bukan hebat, bukan lebih baik, bukan, tapi mungkin lebih mudah, lebih selaras dengan nyanyian banyak orang, kayak gitu saja sebenarnya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah.